Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau boleh menolong dan memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini tentunya ada banyak pergumulan ya, ada banyak tantangan yang setiap hari kita akan hadapi. Terkadang kita bisa, terkadang kita berat di dalam menjalaninya. Hari ini saya akan mengajak kita berefleksi begitu ya, dengan satu kisah. Apakah saat ini kita sedang mengalami ujian ya yang begitu berat dan bertubi-tubi? Ini yang menjadi bahan refleksi kita hari ini. Alkisah diceritakan ada seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika tiba pada detik-detik melahirkan, rusa ini pergi ke suatu tempat yang sepi, jauh di pinggir hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini segera saja terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Api mulai merayap ke arah si rusa yang hamil ini. Hutan kering ini segera saja terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap menembakkan senapan ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor harimau lapar yang siap menerkamnya. Maka tidak pilihan bagi rusa selain mati terbakar api di dalam kebakaran hutan, mati terkena tembakan pemburu, mati diterkam harimau, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk menghindar. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih, merintih, menangis, atau menjerit? Atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau mau menyerah pada keadaan? Rusa itu pun hanya bisa pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya saja. Lalu apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar tiada henti ternyata telah mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya tembakan yang dilepaskan pemburu pun meleset dan mengenai si harimau lapar. Harimau malang itu mati seketika. Setelah itu tiba-tiba hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan yang terbakar tersebut. Pemburu pun segera lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara, segala kesulitan ketika menyerbu kita dari segala Allah, masalah datang bertubi-tubi, seakan tak memberi kita kesempatan untuk bernafas lega. Mungkin masalah di tempat bekerja, masalah di dalam keluarga, masalah di kampus kalau kita yang kuliah, masalah dengan pasangan hidup, semuanya terkadang bisa datang dengan bersamaan. Seakan-akan kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita belajar dari rusa.
Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Ingat, kita harus tetap fokus pada apa yang harus kita lakukan dengan optimis. Berserah. Berserah dirilah kepada Tuhan. Lakukan sesuatu yang masih mampu kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan mengatur jalan kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu situasi kondisi apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara sedang alami. Mungkin dalam bahaya, di dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, atau dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingat, percayalah, dan mari kita berserah kepada Tuhan yang sudah mengatur kehidupan kita. Kita percaya pengaturan Tuhan pasti jauh lebih baik daripada pengaturan kita. Walaupun terkadang membuat kita masih ragu, bahkan tidak percaya. Tapi percayalah bahwa Tuhan Allah kita merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap belajar fokus. Apa yang menjadi panggilan kita itu yang kita kerjakan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang kita lakukan. Sehingga apapun rencananya, kita percaya Tuhan berdaulat atas kehidupan kita semua. Satu firman Tuhan sebagai penutup dari renungan kita hari ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun itu Bapak Ibu Saudara yang kau alami hari ini, percayalah, semuanya kita bisa menanggungnya di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatunya. Mari tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan percayalah, Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Mari kita berserah kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan, terima kasih. Kami sadar ada banyak pergumulan, tantangan di dalam hidup ini. Terkadang kami ingin menyerah. Tetapi kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kuatkan teguhkan iman setiap kami, ajar kami tetap senantiasa berharap hanya kepadamu. Dan kami serahkan jika ada di antara kami sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah kehidupan, masalah rumah tangga, relasi, maupun yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa. Kiranya Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, dan Tuhan yang memberkati kami semua. Dan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.